Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsud, Bapak Amin Fatoni PhD. Yang kami hormati Sekretaris Jurusan Kimia FMIPA Unsud, Ibu Dian Riana Ningsih MSI. Yang kami hormati narasumber Profesor Dr. Aceh Tatang Hidayat MSI MM, serta yang kami hormati Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa peserta kuliah umum pada pagi hari ini yang berbahagia. Saya ucapkan selamat datang di acara kuliah umum bidang kajian kimia organik dengan judul Aplikasi Ilmu Kimia Bahan Alam dan Sintesis Kimia dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lokal. Acara kuliah umum ini diselenggarakan oleh Jurusan Kimia Fakultas MIPA dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jenderal Sudirman. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rian Aditya Mahendra, selaku MC yang akan memandu jalannya acara ini. Insya Allah, acara kuliah umum ini akan berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam, dari pukul 9.00 sampai 11.30. Semoga kita semua dapat mengikuti acara ini dengan seksama sampai selesai. Baik, saya akan membacakan susunan acara kuliah umum pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian kedua sambutan dari Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsud, Bapak Amin Fatoni PhD. Ketiga yaitu sesi foto bersama. Kemudian yang keempat, penyampaian materi oleh pembicara yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Dr. Hartiwi Diestuti MSI, yang dilanjutkan dengan sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab. Kemudian yang terakhir yaitu sesi penutup. Baik, kita masuk ke sesi yang pertama. Mari kita buka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Jurusan Kimia FMIPA Unsud, Bapak Amin Fatoni PhD. Pada Bapak Amin Fatoni, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Aceh, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Jurusan Kimia FMIPA Unsud, serta adik-adik mahasiswa maupun mahasiswa kimia Unsud maupun para peserta di luar Unsud. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kuliah umum daring ya dalam bidang kajian kimia organik. Jadi kuliah umum seperti ini merupakan agenda rutin dari jurusan kimia dengan mengundang para pakar dari luar Unsud. Bahkan ada beberapa yang kita mengundang dari pakar dari luar negeri. Meskipun dalam suasana pandemi seperti ini, yang biasanya kuliah umum ini kita laksanakan secara offline ya di kelas, tetapi alhamdulillah kita tetap dapat melaksanakan kuliah umum meskipun secara daring. Dan salah satu hikmah dari pandemi COVID seperti ini karena daring kita biasanya untuk mengundang pakar dari berbagai sumber baik yang jauh itu menjadi birokrasinya lebih mudah. Namun demikian kuliah umum secara daring seperti ini juga salah satu kendalanya adalah karena tidak dalam satu ruangan, mungkin ada beberapa yang kurang fokus ya, namun dalam mengikutinya. Sehingga harapan kami adalah meskipun dilaksanakan secara daring, kita dapat mengambil manfaatnya, dapat mengambil ilmunya. Jangan sia-siakan sharing pengalaman, sharing ilmu dari para pakar sesuai dengan bidangnya. Demikian sekilas dari saya, Ketua Jurusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Aceh Hidayat yang telah meluangkan waktunya. Mungkin sebelumnya kami juga sering merepotkan ya, meminta bantuan di jurnal jurusan kimia, mohon bantuannya sebagai reviewer ataupun yang lain. Demikian mungkin ini salah satu komunikasi dan kerjasama yang lain yang dapat kita
terbangun dan berkelanjutan. Demikian dari saya, Ketua Jurusan Kimia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Amin Fatoni atas sambutannya. Berikutnya yaitu sesi foto bersama. Bagi para hadirin dimohon untuk on cam ataupun menyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Cukup Pak Dwi? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Baik, kita masuk pada sesi berikutnya. Yaitu sesi, akhirnya kita sampai pada acara inti, yaitu penyampaian materi oleh pembicara yang akan dipandu oleh moderator. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari moderator, yaitu Dr. Hartiwi Diasuti, MSI. Beliau merupakan salah satu staf dosen di jurusan Kimia FMIPA Unsud, yang saat ini juga mengemban amanat sebagai Kepala Laboratorium, sekaligus Ketua Bidang Kajian Kimia Organik, Sekretaris Tim Komisi Studi Akhir Fakultas MIPA Unsud, dan editor pada jurnal Molekul yang merupakan jurnal internasional terindeks Scopus yang dikelola oleh jurusan Kimia FMIPA Unsud. Pendidikan S1 beliau ditempuh di Universitas Padjadjaran Bandung, sedangkan program magister dan doktor ditempuh di Institusi Teknologi Bandung. Fokus riset beliau adalah bidang kimia bahan alam, diantaranya pencarian senyawa bioaktif dari tanaman famili Digimberaceae yang sudah diterbitkan baik di jurnal nasional maupun di jurnal internasional. Demikian sekilas mengenai CV beliau. Kepada Ibu Hartiwi Diasuti, disilahkan untuk memandu acara selanjutnya, yaitu pemaparan dari pembicara. Ya, terima kasih Mas Rian. Bapak Ibu yang saya hormati dan adik-adik peserta kuliah umum pagi ini, mohon izin ya saya ambil alih untuk memandu acara pada sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara virtual pada acara kuliah umum bidang kajian kimia organik yang diselenggarakan oleh jurusan kimia FMIPA Unsud Purwokerto ya. Alhamdulillah acara ini diikuti oleh banyak mahasiswa tidak hanya dari dalam Unsud tetapi juga di luar Unsud ya. Begitupun ada juga dosen-dosen yang ikut hadir pada acara kuliah umum ini. Nah, pembicara kuliah umum pada pagi ini adalah Profesor Dr. Aceh Tatang Hidayat dari Departemen Kimia Universitas Padjadjaran Bandung. Beliau adalah rekan saya ya. Jadi yang akan menyampaikan materi dengan topik aplikasi ilmu kimia bahan alam dan sintesis kimia dalam pengelolaan sumber daya alam lokal. Sebelum penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dan CV pembicara ya. Adapun tata tertib selama mengikuti kuliah umum ini adalah peserta dimohon mematikan mikrofon selama pembicara menyampaikan materi, kemudian apabila ada pertanyaan silahkan untuk dituliskan di kolom chat ya, bisa pada saat pertanyaan dengan menyertakan nama dan asal institusi. Kemudian jika peserta ingin mendapatkan sertifikat, nanti peserta bisa mengisi daftar hadir yang nanti akan dibagikan linknya ya pada kolom chat mungkin pada saat sesi diskusi. Nah, demikian mungkin tata tertib untuk mata kuliah, untuk kuliah umum pagi ini. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari pembicara yaitu Profesor Dr. Aceh Tatang Hidayat. Izin share nggih. Oke, mohon maaf. Saya akan bacakan riwayat hidup atau CV beliau, mungkin tidak semuanya, hanya sebagian kecil saja. Jadi nama Profesor Dr. Aceh Tatang Hidayat, beliau lahir di Subang, Jawa Barat ya, tanggal 29 Desember tahun 1967. Unit kerjanya adalah Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian untuk pendidikan dari
mungkin gelar sarjana sains, magister, dan doktor beliau peroleh dari Universitas Pajajaran ya. Jadi beliau sangat setia sekali ya dengan alma maternya. Ya, selain magister sains, beliau juga pernah menempuh pendidikan di magister manajemen ya, konsentrasi manajemen sumber daya manusia di program pasca sarjana Universitas Pajajaran ya. Setahu pengetahuan saja beliau sangat aktif dalam organisasi ya, baik di dalam institusi maupun luar institusi. Kemudian untuk pekerjaan beliau ya sekarang sebagai staf pengajar atau dosen pada Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Pajajaran sejak tahun 1997 ya hingga sekarang. Nah, selain itu beliau juga menjabat sebagai Wakil Manajer Bidang Operasional The Support to Development of Higher Education Project di DBLOAN ya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun 2000 ya, sejak tahun ini ya, mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Jadi beliau merupakan salah satu rupanya orang penting ya di Dirjen Dikti ya dan Kemdikbud. Yang lainnya yaitu juga sebagai mungkin yang sekarang masih dijabat sebagai Technical Review Team the Development of our Higher Education Institute Project ya dari Dirjen Kemenristek Dikti dan Kemendikbud mungkin ya. Kemudian saya loncat saja, jadi banyak sekali ya kegiatan beliau. Saya langsung saja ke penelitian dan publikasi yang sudah dicapai. Yang pertama mungkin yang tahun ini yang terbaru ya. Jadi publikasi pada jurnal Research of Chemistry and Environment, a tritepenoid from Agalia angustiopola mixema, kemudian juga kemudian sintesis of antioksidan peptide ya, SGAP1 di Egypt Journal Chemistry, kemudian juga dipublikasi pada jurnal internasional ya, terindeks Scopus Phytochemistry Letters, cytotoxic limonite from the stimbak of Chisaton petandrus. Kemudian yang terakhir ya untuk tahun ini, publikasi tahun ini, total synthesis of cyclodepsipeptide ya, Leucic aureobasidin K using combination of solid and solution phase. Current chemistry letters ya. Mungkin itu CV beliau. Selain publikasi, beliau juga mungkin aktif untuk kegiatan Tridharma ya, penelitian. Jadi mendapat hibah penelitian bidang kajian, mungkin ini lebih ke aplikasi ya, senyawa organik, desain dan sintesis senyawa organik fungsional untuk bidang kesehatan dan pertanian berbasis SAR dan bioinformatika. Jadi mendapatkan riset academic leadership grant tahun ini. Kemudian sintesis total peptida bahan alam beraktivitas antioksidan SCAP1 dan analognya melalui metode fase padat dan pengujian aktivitas antioksidannya juga yang dilaksanakan pada tahun ini. Saya langsung saja mungkin ke yang lainnya. Juga beliau sebagai pernah menjadi speaker atau pembicara ya pada workshop from conventional to advanced technique in organic synthesis, bed and flow synthesis, and the introduction to solid phase peptide synthesis. Ya mungkin itu ya. Jadi masih banyak lagi aktivitas atau kegiatan beliau. Jadi mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Demikian ya CV beliau. Selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Aceh Tatang Hidayat untuk menyampaikan materinya. Enggak, silahkan Prof. Aceh. Benar. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Dr. Hartwi Yastuti. Ya,
Bapak Ibu, serta mahasiswa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua di situasi pandemik seperti sekarang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua pada sehat, mahasiswa sekalian juga semua sehat. Amin. Yang terhormat Bapak Ketua Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Jenderal Sudirman, Pak Amin. Semoga sehat selalu, Pak. Pak Ibu Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu dosen di lingkungan Jurusan Kimia FMIPA Unsud, serta Bapak Ibu dosen yang ikut join kegiatan hari ini di luar Unsud, serta teman-teman semua di mahasiswa. Saya berusaha masuk dalam kegiatan ini dengan style tidak pakai dasi, tidak pakai jas, ya, tidak pakai batik, tapi saya memasukkan diri bahwa saya juga bagian daripada mahasiswa untuk kita saling belajar. Jadi itu kita hari ini kita bertemu silaturahim, intinya walaupun kita jauh dengan jarak, tapi pada hari ini kita dihubungkan dengan suatu teknologi informasi bahwa belajar tanpa jarak. Ini bagian yang perlu terus kita harus kembangkan dalam rangka kita mengembangkan pembelajaran kita untuk jauh lebih baik ke depan. Rekan sejawat, Bapak Ibu dosen, serta mahasiswa sekalian. Hari ini saya diminta, ya, mungkin karena juga teman, ya, Ibu Tiwi ini adalah kawan saya seperjuangan pada saat kami jadi mahasiswa seperti adik-adik semua, kalau mahasiswa tingkat sarjana ya. Nah, tapi karena kita kedekatan dan kita sering berinteraksi, sehingga interaksi ini tidak pernah putus sampai kita pun lepas dari setelah kita kuliah. Itulah kita kolaborasi. Sehingga hari ini saya diperkenankan oleh Ibu Artiwi, rekan saya, untuk diundang silaturahim memberikan kuliah umum ini. Ini bagian daripada silaturahim, bagian daripada kita kolaborasi. Mungkin tanpa kenal tak sayang istilahnya. Walaupun jauh kita jadi sayang. Ya, sayang dengan ilmu, sayang dengan bahwa kita pengembangan diri, pengembangan keilmuan dan pengembangan institusi kita. Mungkin itu pengantar saya. Terima kasih atas undangannya Pak Amin. Sampaikan salam saya buat yang lain dan juga Pak Dekan dan teman-teman saya juga banyak di Unsud, mungkin ada Pak Karisun dan yang lainnya yang biasa sering berinteraksi di Jakarta. Bapak Ibu, saya bukan mengajari hari ini ya untuk memberikan kita sharing, bukan mengajari Bapak Ibu yang interaksi di sini kita, tapi sharing pengalaman, sharing informasi akan keilmuan. Tapi bagi mahasiswa sekalian bahwa ini adalah kita mau mengambil topik mengenai kimia bahan alam, tentu bagian daripada mahasiswa sekalian dari tingkat sarjana, mungkin ada mahasiswa S2 atau S3, untuk kita saling menggali, saling memberikan informasi. Dari paparan ini bisa kita nanti lanjutkan dengan kolaborasi atau interaksi dengan fasilitas-fasilitas yang ada atau sumber daya yang kita miliki, baik di Unsud, di Unpad, maupun di tempat yang lain. Baik, izin saya untuk share screen. Apakah PPT saya sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, tapi belum full ya. Belum full ya, karena belum di full kan. Biar. Oke. Mohon izin Pak Ketua Jurusan sama Bapak Ibu untuk kita memulai dari sisi materi kuliah hari ini. Bapak Ibu dan para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan menyampaikan sharing dan diskusi mengenai keilmuan aplikasi ilmu kimia bahan alam dan sintesis kimia dalam pengelolaan sumber daya alam lokal.
Saya mulai dari kita memandang dari sisi kehidupan kita. Kimia dalam kehidupan. Dalam kita hidup, tentu kita sering mengatakan, hidup kita bisa bernapas, hidup kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Apakah ada erat kaitannya dengan ilmu kimia? Nah, kajian ini kita berpikir dari sisi keilmuan, di mana kita mengisi ilmu kimia dalam kehidupan. Sehingga kalau kita kaji, tidak ada kehidupan tanpa kimia. Itu filosofi mungkin yang harus terus kita kembangkan. Di semua aktivitas kita ada keterkaitan ilmu kita yang kita geluti sekarang, baik adik-adik mahasiswa yang mulai belajar ilmu kimia sejak kita SMA, sampai sekarang kita terjun untuk memahami mengenai ilmu kimia. Mungkin jangan takut dulu, ini mahasiswa. Ketika kita melihat bahwa ilmu kimia selalu lihat ada struktur-struktur kimia yang rumit, yang jauh. Tapi kita memandang apa dari struktur itu yang harus kita lihat ke depan. Ya, ilmu kimia tidak hanya di dalam tabung reaksi atau beker glass gitu ya. Nah, ilmu kimia ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita sedikit kita mengingat-ingat ke belakang ya, bagi kita yang sudah jauh belajar tentang ilmu kimia, bagi adik-adik yang belajar ilmu kimia, coba kita memahami dan merenung kembali mengenai apa itu ilmu kimia. Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari zat. Ketika kita bicara zat, wujud zat, padat, cair, gas, dan yang lain, kita belajar lebih jauh, sehingga dalam zat itu kita memahami ada komposisi, ada struktur, ada properti, dan ada reaksi. Dalam ilmu kimia kita belajar komposisi terbuat dari bahan apa zat itu. Kita mengenal lebih jauh, belajar mengenai struktur, bagaimana partikel elemen itu disusun, bagaimana strukturnya, bagaimana struktur kimianya. Kita jauh lebih belajar mengenai ciri-ciri dari zat itu, ya, baik sifat fisik maupun sifat kimia. Maka selanjutnya zat itu kita bisa bicara reaksi, bagaimana perilakunya dengan zat lain. Ketika zat A ditambah dengan zat B jadi C, bagaimana sifat itu bisa berubah, bagaimana reaksi itu terjadi. Itulah ilmu kimia. Nah, bahasan lebih jauh untuk mendalami kajian ilmu kimia, ya kita belajar di kimia sekarang sehingga dikelompokkan bidang, ada bidang analitik, ada bidang fisik, biokimia, anorganik, dan organik. Sehingga judul yang sekarang kita lecture ini adalah mengenai kajian organik. Tapi semua itu tidak bisa dalam hal kita nanti melakukan penelitian atau interaksi dipisah-pisah. Semuanya nanti jadi satu kesatuan keilmuan itu untuk menjawab tantangan yang ada. Begitupun dengan keilmuan yang lain. Nah, kita mengenal di kimia analitik belajar komposisi materi, belajar metode analisis gitu ya. Bagaimana kita mendalami keilmuan ini? Bidangnya di kimia analitik. Tentu kita belajar bagaimana analisis unsur, kita belajar mengenai analytical chemistry ini bicara mengenai analisis kualitatif dan kuantitatif. Orang kimia bisa belajar untuk itu. Selanjutnya, kita juga bagi di bidang kimia fisik. Kita belajar studi mengenai mekanisme, mengenai tarifnya, transfer energi, bagaimana sifat fisik, ya, bagaimana bicara termodinamika, bagaimana ketika kita bicara materi itu mengalami perubahan. Orang kimia belajar itu, bidangnya di kimia fisik, untuk mendalaminya.
Jadi begitu menariknya untuk adik-adik mahasiswa kalau kita dalami mengenai belajar ilmu kimia. Selanjutnya, ketika kita berurusan dengan proses yang terjadi pada makhluk hidup atau organisme, di sini kita belajar dengan bidang kajian biokimia. Bagaimana suatu metabolisme terjadi, bagaimana kita bicara protein, karbohidrat, dan lain sebagainya. Yang semuanya kita konsumsi tiap hari, yang semuanya kita berinteraksi dengan bahan-bahan itu. Orang kimia belajar itu. Selanjutnya, bidang kajian kimia anorganik. Saudara-saudara belajar mengenai studi tentang bahan kimia yang tidak mengandung karbon dalam istilah kita belajar sainsnya. Kita belajar mengenai logam, mineral, senyawa organologam. Juga bagaimana ikatan-ikatan yang terjadi di dalam suatu logam-logam tersebut. Bagaimana juga kita nanti bicara mengenai material-material alam. Ini kita bisa bicara orang kimia. Kajiannya di kimia anorganik. Nah, masuk kepada bidang yang akan kita nanti pelajari lebih jauh mengenai implikasi daripada kita belajar kimia organik. Pengembangan ilmu, akhirnya kita bisa bicara belajar mengenai kimia organik, bahan alam, dan sintesis. Kita harus memahami di dalam kimia organik mengenai ilmu yang mempelajari bahan kimia yang mengandung karbon, itu istilah umum yang kita kembangkan. Ya, studi bahan kimia pada organisme hidup. Di kimia organik kita belajar bagaimana bahan kimia itu struktur kimianya, bagaimana interaksinya, bagaimana belajar nanti kita bahwa reaksi-reaksi yang terjadi di dalam senyawa organik itu. Tentu kita harus memahami pusat-pusat reaksi, harus kita memahami mengenai teori gugus fungsi dan lain sebagainya. Inilah kita bidang yang kita pelajari di kimia organik. Bapak, Ibu, rekan sejawat, dan mahasiswa sekalian, kalau kita mau belajar utuh pada saatnya nanti, gitu ya, ketika kita sudah belajar berjenjang, dari mulai kita S1 sampai pendidikan lebih lanjut, tentu pemahaman akan kimia ini ada interaksi antar bidang-bidang tersebut. Saya masuk sedikit pengantar mengenai dari kajian kita kimia organik, ya. Karena kimia organik biasanya kita mempelajari belajar kimia dari makhluk hidup atau senyawa karbon, maka kita belajar dari kimia tumbuhan. Kita sebut phytochemistry. Di dalam lebih jauh kita bicara mata kuliah yang selalu diberikan mengenai natural product chemistry. Jadi kimia produk alam atau kimia bahan alam. Apa yang dipelajari di sini? Apa yang kita kembangkan? Itu kita mempelajari senyawa organik kecil yang terjadi secara alami. Ya. Pemahaman kita di dalam kita belajar kimia bahan alam itu adalah termasuk senyawa heterosiklik, peptida, tapi tidak termasuk makromolekul protein, karbohidrat, dan asam nukleat. Itu tidak kita dalami. Tapi kita biasa mengenal belajar mengenai metabolit sekunder. Ya. Di dalam kita biosintesis alami, kita ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Metabolit primer biasa kita mengenal protein, karbohidrat, lemak. Sementara metabolit sekunder itu bagian daripada ya reaksi-reaksi samping ataupun reaksi-reaksi yang terjadi ya yang dibentuk secara biosintesis oleh tumbuhan tersebut. Umumnya molekul atau massa molekul weight dari senyawa tersebut di bawah 800 amu.
kita akan belajar dan memahami sampai tuntas untuk belajar natural product chemistry. Karena nanti akan kita sumbernya dari alam atau dari tumbuhan, maka metode-metode yang digunakan untuk pemisahan, metode yang digunakan untuk identifikasi sampai pemurnian dan elusidasi strukturnya kita harus pahami. Sehingga kita harus belajar metode ekstraksi dan pemurnian yang umumnya mirip dengan teknologi untuk senyawa organik. Ya. Makanya basicnya adalah kita belajar kimia organik. Kita memahami itu ditunjang dengan ya, pemahaman-pemahaman ilmu kimia yang lain dari bidang yang lain. Kita bisa masuk menggeluti mengenai belajar mengenai kimia bahan alam. Nanti kita belajar mengenai metode penentuan struktur dengan spektroskopi, ada NIMAR, MS, IR, UP, dan yang lain. Saya sedikit mengantarkan di awal mengenai kimia bahan alam dan sintesis. Ya. Jadi kalau kita belajar kimia bahan alam dan sintesis, saya mengantarkan dulu bahwa alam kita itu kaya akan senyawa kimia. Kalau kita hidup di daerah tropis, khususnya di Indonesia, dari barat Sumatera sampai ke timur Papua, itu adalah gudangnya senyawa kimia. Nah, kalau kita banyak potensi alam yang tentu di situ banyak mengandung senyawa kimia, apa yang harus kita lakukan? Orang kimia bisa berkontribusi di dalam pengembangan sumber daya alam lokal. Orang kimia bisa berpartisipasi untuk itu. Dengan cara apa ya? Kita harus menggali potensi-potensi itu. Orang kimia bahan alam tentunya masuk dalam sisi di tumbuhan ataupun di potensi itu punya struktur kimia atau kandungan kimia apa. Itulah yang pola pikir yang terjadi di awal pada saat kita mau mengeksplorasi. Ketika kita sudah dapat struktur kimia di alam atau dari tumbuhan tertentu, pemahaman kita struktur kimia itu punya aktivitas seperti apa. Nah, dalam nanti tahapan kegiatan kita, bisa saja kita mengisolasi atau menelusuri kandungan kimia itu diikuti dengan uji aktivitas. Selanjutnya kalau sudah kita dapat senyawa tersebut, mau diapain? Kalau umumnya senyawa kimia yang didapat dari alam itu sangat sedikit, maka kita dijadikan sebagai lead compound, senyawa penuntun. Kita bisa selanjutnya orang kimia organik mengenai organik sintesis, kita bisa sintesis senyawa tersebut, bisa sintesis parsial atau sintesis total. Sehingga pemahaman akan teori sintesis kimia perlu juga kita paham. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya. Tadi dari awal saya sudah hantarkan mengenai kimia bahan alam itu ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau bicara kita kimia bahan alam, itu yang kami yang sering lakukan, itu karena di kita banyak sekali tanaman atau tumbuhan, kita banyak eksplorasi tumbuhan. Tapi juga kita juga bisa mengeksplorasi kimia bahan alam itu dari laut, ya, atau dari sungai dan yang lain. Nah, ini suatu gambaran dari kimia bahan alam dari tanaman, misalkan dari bako, ya, kita dapat strukturnya, dari mikroorganisme, dari bakteri, kita dapat strukturnya. Saya mengantarkan sedikit. Ketika kita ingin dapat struktur kimia dari suatu senyawa bahan alam, hal apa yang harus kita pahami dan kuasai? Pertama, kita harus memahami biosintesis dari tanaman tersebut, atau biosintesis dari senyawa tersebut di dalam tumbuhan. Apa yang kita pelajari? Nah, ini kita harus paham betul, sehingga struktur kimia yang terjadi itu perubahannya awalnya dari mana. Kita harus juga nanti ketika kita tahu
dari tanaman itu, mengenai biosintesisnya, kita bicara mengenai pekerjaan ekstraksi. Kita harus memahami mengenai biosintesis dari senyawa tersebut. Di alam itu terjadi seperti apa. Selanjutnya, kita harus memahami bagaimana ekstraksi atau pengambilan ya senyawa tersebut dari tumbuhan atau dari bahan material alam. Selanjutnya kita bagaimana teknik identifikasi. Kita identifikasi senyawa tersebut. Kita kuantifikasi. Ya. Jadi kuantifikasi dari identifikasi yang kita lakukan. Baru kita elusidasi struktur. Ya. Pemahaman elusidasi struktur biasanya teman-teman menganggap itu sulit, tapi kita belajar teknik ini supaya lebih ya memahami, sehingga setelah kita elusidasi, kita bisa kaji sifat dan reaksi fisik dan kimia dari senyawa tersebut. Kita bisa kaji mengenai uji aktivitasnya dan bagaimana untuk langkah-langkah selanjutnya tentang pemanfaatan senyawa tersebut. Nah, pemahaman ini tentu diperlukan bagi kita yang mau terjun kepada dunia penelitian ataupun mempelajari kimia bahan alam. Bicara kita biosintesis, ya kita metabolisme, kita dalam kimia bahan alam kita mengenal metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Ini suatu contoh gambaran saja, jadi jangan dianggap sulit melihat ini, jangan wah rumit, ini hanya saya memperlihatkan gambaran metabolisme bagaimana kalau ini metabolisme primer suatu karbohidrat, bagaimana ini metabolisme sekunder kalau kita suatu metabolit itu golongan misalkan triterpenoid mulai dari mana. Ini gambaran-gambaran umum. Oke. Nah, ketika kita dapat suatu senyawa dari alam atau dari bahan alam, contoh misalkan, di dalam dedalu putih gitu ya, atau nama ilmiahnya salik alba, itu ditemukan suatu senyawa salisin. Nah, orang kimia bahan alam atau orang kimia organik digabung dengan teman-teman pemahaman mengenai sintesis kimia, salisin ini dalam isolasi senyawa tersebut produknya sangat sedikit. Jadi jumlahnya kecil. Ini dijadikan sebagai lead compound, ya, senyawa pemandu untuk kita bicara sintesis. Ketika ditemukan salisin ini, ya, itu ternyata bisa dimanfaatkan untuk kita bicara membuat aspirin, ya, membuat aspirin dari salisin ini. Kalau kita lihat strukturnya kan struktur interkonversi gugus fungsi ya, GD itu sangat berdekatan. Nah, pengembangan ini ya menjadi aspirin itu kan diawali dari kita memahami, belajar dan isolasi dari senyawa kimia bahan alam. Dijadikanlah ya lead compound untuk membentuk aspirin di industri kimia, industri sintesis. Nah, ketika kita ada rasa nyeri, dulu minum aspirin. Zaman saya dulu praktikum, ini mungkin Ibu Tiwi ya masih ingat, kita dulu praktikum itu dari pagi juga sampai malam kalau zaman dulu. Ini pernah kita bikin aspirin gitu ya. Ini kita nanti setelah kita bicara produknya, mulai dari sintesis, ya kalau sintesis kan produk, kalau mundur kan retrosintesis, bahannya apa saja. Nah, baru kita uji mengenai sifat fisik dan sifat kimianya. Ini contoh bahwa kedekatan belajar kimia bahan alam dan sintesis bisa kita jadikan untuk bisa sintesis parsial, misalkan hanya rubah-rubah saja gugus fungsinya, atau bisa sintesis total. Tujuannya apa? Pemanfaatan akan senyawa kimia, tentunya. Ya. Oke. Coba kita memahami di dalam tumbuhan ini itu mengandung morfin.
Orang kimia jangan menganggap barang-barang ini adalah sangat bahaya. Orang kimia harus memahami kajian daripada barang ini dari segi kajian kimia. Ya. Ternyata kan juga bisa dijadikan morfin ini, kedekatannya dengan suatu industri farmasi bisa dijadikan untuk ibuprofen. Jadi kedekatan akan kita belajar kimia bahan alam, mendapatkan struktur kimia, jika kandungan dari senyawa tersebut didapatkan sangat sedikit karena dari alam, kita bisa lanjutkan dengan aktivitas sintesis kimia. Baik itu sintesis parsial maupun sintesis total. Tujuannya apa? Untuk keaktifan dan kebermanfaatan akan senyawa tersebut. Itulah kita belajar kimia bahan alam, dan belajar sintesis kimia.